Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat dikumpulkannya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka suatu amalan yang amalan ini merupakan salah satu amalan yang paling mendekatkan kita ke surga, yaitu talabul ilmi. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu beliau lebih memilih ilmu, mencatat ilmu, dan mutala'ah. Mutala'ah itu mempelajari ilmu dibandingkan sholat malam. Karena memang begitu besarnya keutamaan ilmu, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hanya orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka, yang Allah dudukkan di majelis ilmu. Duduknya merupakan ampunan, yang dicari adalah ilmu yang penuh dengan kebaikan, dan pulangnya insya Allah dengan doa yang oleh Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini adalah tema tentang keluarga, tentang rumah tangga, dan yang berkaitan dengan semua itu. Karena salah satu di antara proyek besarnya setan sekarang ini untuk orang beriman itu ada dua. Nah, ini penting. Jadi setan itu sekarang punya proyek besar, dan proyek besarnya ada dua. Nomor satu, tahrish bainal muslimin. Memecah belah di antara umat Islam. Itu yang dikerjakan setan di setiap saat dan waktunya. Dan yang kedua, tafriq bainaz zawj wa zawjihi. Memisahkan suami dari istrinya. Nah, ini sekarang dua ini. Jadi ketika kita ini sudah merasa aman dengan sholat kita, kita merasa aman dengan tilawah Al-Quran kita merasa aman dengan ibadah puasa yang senantiasa kita lakukan. Tapi hati-hati, semua itu di antara rukun-rukun Islam ini belum tentu cukup. Kalau kita tidak memberikan perhatian khusus pada dua hal tersebut, jangan sampai dipecah belah. Dan jangan sampai rumah tangga kita dirusak oleh setan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini sekarang lagi panas sih. Al-Imam Muslim An-Naisaburi itu meriwayatkan satu hadis. Dan hadis ini merupakan hadis yang perlu kita perhatikan agar kemudian rumah tangga kita senantiasa baik. Disebutkan dari hadis Jabir ibnu Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'."
Jadi iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Ini maknanya luas. Kemudian, thumma yab'atsu sarayahu. Ketika iblis duduk di atas singgasana tadi, itu iblis mulai ngirim delegasi ke Metro 1, ke Bandar Lampung. Ya enggak satu, banyak dikirim. Ke Malang, ke Jawa, semuanya dikirim. Yursilu sarayahu. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Dan nanti dari utusan yang iblis kirim tadi, itu yang paling dekat posisinya dengan iblis, dengan pemimpinnya, yang paling dekat posisinya bagus. Itu siapa? Setan yang paling banyak fitnahnya. Jadi kalau fitnahnya semakin besar, kedudukan dia dengan iblis semakin dekat. Maka setan itu rebutan untuk memberikan fitnah yang besar kepada umat Islam ini. Kemudian, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, salah satu di antara setan yang dikirim tadi lapor sama iblis. Fa'altu kadza wa kadza. Jadi dia laporan. Iblis lapor. Jazakallah khair. Iblis lapor. Dia mau laporan amalan yang dia lakukan pada hari itu. Apa amalannya? Fa'altu kadza wa kadza. Hari ini saya mengganggu manusia dengan gangguan ini dan itu. Misalkan, saya bikin seorang anak membentak orang tuanya. Misal. Atau yang lain, saya menjadikan pedagang ini berdusta dalam perdagangannya. Atau saya menjadikan orang ini berkhianat dari amanah yang dia terima. Sudah disebutkan semua. Fayaqulu. Maka setan yang lapor tadi oleh iblis dijawab, ma fa'alta ayya syai'. Kamu tidak melakukan apapun. Itu tidak ada apa-apanya. Apa yang kamu lakukan kepada manusia hari ini gak keren blas. Gak keren sama sekali, kata iblis. Itu perbuatan kamu tidak manfaat, katanya iblis. Kamu tidak merusak mereka. Kemudian, thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu. Kemudian setan yang dikirim yang lain lagi itu datang. Lapor sama iblis. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Iblis lapor. Apa laporannya? Apa yang kamu lakukan hari ini? Dia bilang apa? Saya tidak tinggalkan mereka berdua. Mereka berdua ini suami dan istri. Saya tidak tinggal mereka. Saya ikutin terus. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan. Tidak ada cuti. Terus saya ikutin dia hatta ufarriqahu, sampai kemudian hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, sampai aku jadikan mereka berdua bercerai. Coba lihat. Aku tidak tinggalkan mereka sampai aku jadikan mereka apa? Bercerai. Kemudian iblis yang mendapatkan laporan mengatakan fayudnihi minhu. Oleh iblis, setan yang berhasil menceraikan orang tadi itu didekatkan. Sini. Kamu yang paling keren nampaknya. Terus iblis mengatakan, ni'ma anta. Kamu ini sebaik-baik setan yang aku kirim. Nah, maka artinya rumah tangga ini hadirin, hati-hati. Untuk yang sudah usia 50 ke atas aman lah insya Allah. Kalaupun cerai mau cari apa sih? Tapi nampaknya rumah tangga baru ini, yang kemudian mereka baru berumah tangga 5 tahun, baru berumah tangga 10 tahun, baru berumah tangga 15 tahun. Itu rumah tangga kita ini menjadi incarannya iblis di setiap harinya. Mau dirusak sama iblis. Dan Al-Quran itu menempatkan cerita dan perkara tentang rumah tangga. Itu salah satu yang terbanyak. Tapi sayangnya kita kalau baca Al-Quran, yang kita bahas fikihnya. Yang kita bahas hanya akidah dan tauhidnya. Ketika Al-Quran berbicara tentang keluarga Imran, ketika Al-Quran berbicara tentang keluarga Nabi Musa dengan ibundanya, ketika Al-Quran berbicara tentang keluarganya Nabi Ibrahim, ketika Al-Quran bercerita tentang keluarganya Nabi Lut, Nabi Nuh, dan yang lainnya, itu kita bacanya kesannya cuma cerita tanpa tadabbur. Iya, Banda? Kalau ayat tentang hukum itu dengerinnya serius. Oh, riba haram. Oh, ini haram. Oh, ini syirik. Oh, contoh syirik itu seperti ini. Tapi ketika berbicara rumah tangga, itu lewat. Gak pernah berhenti. Padahal Allah minta dari Al-Quran apa?
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran ini kami turunkan kepada kalian penuh keberkahan. Tujuan salah satunya apa? Supaya kalian mentadabbur isi dari Al-Quran itu. Nah, maka dengan itu hadirin, ada salah satu materi yang perlu kita sampaikan tentang rumah tangga, yaitu jika pendampingku bukan kamu. Ini perlu kita bahas supaya apa? Tidak muncul kekecewaan ketika harapan kita menikah dengan siapa, ternyata istri dan suami kita siapa. Atau untuk orang yang setelah menikah sekian tahun, kemudian muncul tabiat asli dari pasangannya supaya dia tidak kecewa. Atau untuk orang yang kemudian merasa, kamu bukan pilihan saya, tapi kamu pilihan dari orang tua saya. Nah, maka materi ini kita sampaikan tujuannya apa? Agar urusan pernikahan ini bukan sekedar ngomong cinta-cintaan. Itu omongan apa ya? Romeo Juliet atau apa? Laila Majnun. Enggak. Islam itu urusan rumah tangga itu bukan sekedar cinta. Bahkan, ini catat ini penting. Penting. Jadikan quote of the day keren ini. Bahkan kalau rumah tangga itu terbina tanpa cinta, tapi kemudian kita berusaha mempertahankannya karena kebaikan agama pasangan kita, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Ketika cintanya mulai hilang, tapi antum tetap baik sama istri, tantangannya besar. Ketika cintanya mulai hilang, tapi antum tetap baik sama suami, tantangannya besar. Sementara dikatakan dalam hadis yang sahih, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala yang Allah beri sesuai dengan beratnya ujian. Semakin berat ujiannya, maka apa yang terjadi? Ketika ujian itu semakin berat, maka insya Allah pahala yang Allah berikan kepada rumah tangga antum semakin besar. Nah, maka dengan itu kalau kita ngomong rumah tangga cuma isinya cinta, udah itu omong kosong itu. Paling bertahan berapa lama sih cinta kita ini? Tiap hari ketemu, ngelihatnya jenuh, ngelihat yang seperti ini kok tetap segini, kok istri saya begini, kok suami saya begini. Maka dalam Islam rumah tangga itu bukan cuma urusan cinta, tapi tanggung jawab. Tapi bagaimana menyelamatkan rumah tangga dari keburukan, bagaimana menyelamatkan anak dan istri serta suami dari api neraka, dan syiar terbesarnya, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum narab. Nah, maka sekarang poin yang pertama. Jika pendampingku bukan kamu. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tidak ada seorang pun dari kita, sama sekali tidak ada. Mau yang dibilang wali lah, mau yang dibilang orang pinter lah, mau dibilang orang tua segala macam, tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian mengerti dan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada. Bisa antum cek kemana sudah. Tidak akan ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada. Sampai dukun. Dukun di sini apa namanya? Di Lampung dukun itu apa? Dukun ya. Dukun itu ketika ada orang datang, itu kan ditanya dulu. Ada apa? Nah, kalau dukun tahu, seharusnya nggak perlu tanya ada apa. Langsung dijawab. Oh, kamu pengen nambah istri ya? Ya, saya tahu. Atau masalah-masalah yang lain. Tapi karena dukun itu tidak tahu, maka ditanya. Kamu ada masalah apa? Ada keluhan apa? Nah, maka kalimat di dalam judul kita, jika pendampingku bukan kamu, itu untuk orang Islam bukan sesuatu yang merisaukan pikirannya. Kenapa? Karena hidup kita bukan kita yang mengatur, tapi hidup kita diatur siapa? Allah. Allah yang ngatur. Maka itulah salah satu di antara makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berterima kasih kepada Allah karena yang mengatur alam semesta itu Allah. Kenapa kita terima kasih ketika Allah yang mengatur? Karena aturannya Allah yang terbaik. Karena aturannya Allah yang paling pas. Karena aturannya Allah yang paling menyenangkan untuk kita dibanding kita mengaturnya untuk diri kita sendiri.
maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka yang pertama, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sekarang perhatikan ayatnya. Dalam surat Al-A'raf pada ayat 188. Ini yo ada tauhidnya ini, biar ndak gampang ketipu sama ramalan kiamat tahun berapa, pilpres yang menang bakal siapa. Wes tidak pakai ramalan sudah, ikutin aja udah. Insyaallah mudah-mudahan tetap aman sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Dalam suratul A'raf ayat 188. Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Muhammad, katakan kepada mereka, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya, kata Nabi Muhammad, tidak berkuasa atas diri saya. Entah menarik kemanfaatan atau menolak mudaratan. Saya tidak punya apapun, kata Nabi Muhammad. Apalagi sekedar urusan memilih pasangan. Ini Nabi Muhammad, manusia yang paling Allah cintai. Itu pun disuruh mengatakan apa? Saya tidak berkuasa atas diri saya. Berarti apa yang berlaku pada hidup kita? Antum tinggal di mana, nikah sama siapa, bakal punya anak berapa, nanti meninggalnya di mana, itu semua mutlak adalah aturannya Allah. Kemudian, illa masya Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su' in ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Dan aku, kata Nabi Muhammad, tidak mengetahui sedikit pun dari perkara-perkara gaib. Gaib itu apa? Perkara yang selama ini belum terjadi. Nanti ba'da sholat isya, besok subuh, besok zuhur, bulan depan, tahun depan. Nabi Muhammad bilang, wala a'lamu al-ghaiba. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau saya tahu perkara gaib, saya perbanyak kebaikan. Dan kalau saya tahu perkara gaib, saya tidak akan tertimpa musibah. Karena tahu. Misalkan, na'udzubillah, Allah takdirkan kendaraannya bakal kecelakaan. Dan dia tahu kendaraan itu akan kecelakaan. Maka dia nggak akan naik kendaraan itu kan. Tapi Nabi Muhammad nggak tahu. Maka Nabi Muhammad saja itu oleh Allah diperintahkan untuk mengatakan kepada kita, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Ayat yang kedua. Antum buka surah An-Naml ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah. Ini poin pertama dulu. Supaya kita tidak banyak berandai-andai. Supaya tidak banyak apa? Berandai-andai. Coba dulu ndak nikah sama dia. Coba saya yang melamar duluan, maka saya bakal nikah sama dia. Oh, coba dulu saya ndak kenal sama kamu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu perkara gaib. Kalau tidak ada yang tahu perkara gaib, perhatikan, maka PR-nya cuma 2. Kalau tidak tahu perkara gaib, besok akan terjadi apa? PR-nya 2. Nomor 1, untuk saat ini, lakukan ikhtiar yang terbaik. Untuk saat ini, lakukan ikhtiar yang terbaik. Lakukan yang terbaik saat ini. Kenapa? Karena boleh jadi ini kesempatan terakhir kita. Belum tentu kita sampai besok. Belum tentu sampai pekan depan. Maka PR yang pertama, ketika kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, maka untuk saat ini, lakukan yang terbaik. Tidak usah nunggu besok. Maka dikatakan, Idza amsayta fala tantadiris sobah. Kalau kamu di waktu sore, jangan nunggu beramal sampai besok. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore untuk melakukan kebaikan. Jangan nunggu nanti untuk tobat. Jangan nunggu nanti untuk melakukan amal soleh. Kenapa?
kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi kesempatan itu tidak terulang. PR yang kedua, husnudzon. PR yang kedua apa? Husnudzon. Baik sangka kepada Allah. Apa baik sangka kepada Allah itu? Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka baik sangka. Oh, nanti yang akan Allah berikan kepadaku adalah kebaikan. Karena Allah maha baik. Karena Allah maha bijaksana. Apa pentingnya husnudzon? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Nah, maka poin pertama, seandainya pendampingku bukan kamu, tidak usah risau. Kenapa? Tidak ada seorang pun dari kita yang bakal mengetahui masa depan. Poin yang kedua, perhatikan hadirin sekalian, tidak ada takdir yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, kecuali itu yang terbaik buat kita. Ini poin kedua. Jadi, siapapun saat ini pasangan Anda, dan bakal berpasangan dengan siapa Anda kelak, itu insya Allah adalah pilihan terbaik dari Allah. Jadi tidak usah panik. Siapapun yang Allah berikan, sudah, anggap inilah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita begini. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini suatu hari, dia ngobrol sama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Umar mengatakan, kalaulah Allah memberi pilihan kepadaku, disuruh milih, mau hidup lahirnya di mana? Mau lahir dari orang tua siapa? Kemudian mau nanti menikah dengan siapa? Mau punya anak berapa? Mau meninggal di mana? Mau melakukan apa? Kalau Allah nyuruh saya milih, disuruh milih, request. Orang tuanya siapa? Lahirnya di mana? Usianya berapa? Nanti menikah dengan siapa? Anaknya berapa? Kerjanya apa? Meninggalnya bagaimana? Disuruh request. Apa kata Umar? Maka saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Umar mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena urusan kita ini yang tahu Allah, bukan kita. Apa yang terbaik untuk kita, itu yang tahu Allah dan bukan kita. Apa yang paling pas untuk kita, siapa pasangan kita kelak, itu yang paling tahu adalah Allah dan bukan kita. Maka Umar ketika disuruh milih, Umar bilang, kalau saya punya kesempatan, disuruh request kepada Allah, maunya seperti apa? Kata Umar, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya serahkan kepada Allah, karena pilihan Allah adalah yang terbaik. Ada cerita. Ini cerita kisah nyata disampaikan oleh para ulama. Jadi ada seorang raja, kemanapun dia pergi sama asistennya. Raja makan, dia ikut makan. Raja safar, dia ikut safar. Raja berburu, dia ikut berburu. Raja istirahat, dia juga istirahat. Suatu hari, yang menarik dari asisten ini, raja bertanya apapun, jawabannya satu. Pokok tanya apapun, jawabannya satu. Apa jawabannya? Al-khairatu fi makhtarahullah. Sudah raja, tidak usah pusing. Pilihan Allah yang terbaik. Jadi kalau raja tanya apapun, sudahlah, pilihan Allah yang paling baik. Suatu hari, raja ini mengupas buah apel, dikupas. Ketika dia mengupas buah apel, ternyata tangannya itu, jarinya, itu terpotong oleh pisau yang sangat tajam yang akan digunakan untuk mengupas apel. Sampai jari telunjuknya itu hilang separuh. Karena kena pisau tadi. Kemudian raja tanya sama asisten, asisten, ini firasat apa ini? Jari saya putus, kena pisau. Asistennya bilang apa? Sudahlah raja, gak usah dipikir. Al-khairatu fi makhtarahullah. Sudah. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Rajanya marah. Loh gimana? Ini jari putus. Sakit. Ini musibah. Kamu bilang ini terbaik. Asistennya bilang,
terbaik buat kamu. Ketika raja itu marah, maka asisten ini dimasukkan ke dalam penjara. Setelah asisten masuk ke dalam penjara, beberapa waktu kemudian, raja berburu. Berburu dia. Saking serunya berburu, sampai raja itu lupa bahwa dia telah keluar dari daerah kekuasaannya. Keluar. Akhirnya tertangkap itu raja oleh penguasa daerah luar tadi. Ditangkap. Pas di tempat itu, ada perayaan untuk mempersembahkan sesuatu kepada dewa mereka. Apa persembahannya? Manusia dibakar. Sudah. Tangkap raja tadi. Dan kata yang nangkep apa? Pas kita dapat tumbal untuk dewa kita. Tangkap raja. Setelah raja ditangkap, maka dicek. Ini tumbal buat dewa. Tidak boleh cacat. Harus sempurna. Mulai rambut sampai kaki. Dicek. Rambut bagus, kepala bagus, telinga bagus, hidung bagus, dagu bagus, leher bagus, dada, semuanya bagus. Ketika ngecek bagian tangan, ternyata jarinya apa? Cacat. Apa yang terjadi? Dilepaskan raja tadi. Dia bilang, oh ini tidak boleh dibuat tumbal ini. Karena dia cacat. Nanti dewa kita marah. Akhirnya raja tadi dilepas. Dia bisa pulang ke kerajaannya. Di jalan pulang, apa yang terjadi? Raja itu keinget sama asistennya. Ternyata omongan dia benar. Coba ini jari tidak putus. Mati saya jadi tumbal dibakar sama orang itu. Sudah. Ketika raja sampai di istana, dikeluarkan itu asisten dari penjara. Terus asistennya bilang, oh terima kasih. Ternyata omongan kamu betul. Saya yang salah. Ini takdirnya Allah, jari saya terputus. Ternyata baik. Asisten tanya, apa baiknya? Diceritain cerita tadi. Ketika saya dicek, ternyata tangan saya cacat. Maka saya dilepas. Oh, al-khairatu fi makhtarahullah. Kalau begitu memang pilihan Allah yang terbaik. Ganti raja tanya, asisten. Kalau saya tahu, jari putus ini kebaikannya saya lepas dari jadi tumbal. Kalau kamu, saya penjara. Baiknya untuk kamu apa? Katanya pilihan Allah yang terbaik. Kamu saya penjara, baiknya apa? Maka asistennya bilang apa? Itulah raja. Selama ini saya tidak ngerti. Saya pikir apa hikmahnya di penjara, saya tidak ngerti ini. Tidak ketemu. Tapi hari ini saya dapat jawaban. Apa itu? Saya kan kemana-mana bareng sama Anda. Anda makan, saya makan. Anda safar, saya safar. Anda tidur, saya tidur. Anda berburu. Saya berburu. Anda ditangkap. Saya ditangkap. Kalau Anda cacat tidak jadi tumbal, maka tumbalnya siapa? Kamu, kata raja. Nah kan? Berarti Anda penjarakan saya. Itu juga menyelamatkan saya. Menyelamatkan apa? Coba saya tidak di penjara. Saya ikut. Sekarang kamu pulang ke kerajaan. Saya dibakar jadi tumbal di sana. Nah maka artinya apa hadirin? Sudah, dan ini bukan cerita dongeng. Ini cerita yang memang disampaikan oleh para ulama. Apapun yang Allah pilihkan, itu yang terbaik. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Supaya nggak risau dengan hidup ini. Wes, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, itulah yang terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan, "Lau kasyafallahu al-ghita li'abdi." Sekiranya tabir penutup alam ghaib itu oleh Allah dibuka. Jadi tabirnya dibuka, Anda tahu. Oh, nasib saya bakal begini, saya tinggal di sini karena ini, saya beristrikan dia karena tujuan ini, saya bersuamikan dia karena tujuan ini. Maka sebelum saya lanjutkan ada satu cerita yang lain. Ada orang tua, suami istri. Sebelum azan ya, suami istri. Gendong anak perempuan, baru lahir, dibawa ke seorang guru. Guru, doain dia supaya panjang umur. Kata seorang guru yang diminta doa, dari doanya apa? Ya Allah, wafatkan anak kecil ini. Orang tuanya marah. Gimana? Saya minta anak saya panjang umur, kamu doain? Wafat. Akhirnya orang tuanya marah, pergi orang tuanya. Apa yang terjadi hadirin? Ketika anak perempuan yang didoakan wafat tadi ternyata panjang umur. Anda tahu? Si perempuan tadi, na'udzubillah. Semoga Allah muliakan kita ya. A'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salama wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu perempuan mempermalukan orang tuanya karena menjadi perempuan tunasusila. Jadi coba, ketika ikut pilihannya Allah aman.
Ketika dia memaksakan kehendaknya malah tidak aman. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, sekiranya Allah membuka tabir tentang bagaimana Allah mengatur kehidupanmu, kenapa nikah sama si fulan, kenapa punya anak sekian, kenapa kerja di tempat ini, apa kata Ibnu Qayyim? Maka kamu akan meleleh karena cinta kepada Allah Ta'ala. Karena masalahnya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita ini sering suudzon kepada Allah. Poin yang pertama, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Esok, pekan depan, bulan depan. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, berarti PR-nya 2. Nomor 1, ikhtiarkan melakukan kebaikan saat ini. PR yang kedua, senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Supaya apa yang akan terjadi betul-betul baik. Sehingga kelak siapapun yang akan menjadi pasangan kita, itu adalah pasangan terbaik yang memang Allah pilihkan bagi kita. Poin pertama. Poin kedua, ketika Allah telah mentakdirkan sesuatu, misalkan, kok bukan dia? Kok kamu? Kenapa saya? Kenapa dia? Nah, seperti itu. Maka ingat, setiap takdir yang Allah tetapkan pasti baik. Setiap takdir yang Allah tetapkan pasti baik. Antum tahu nggak ceritanya Tha'labah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir? Ada cerita tentang seorang laki-laki namanya Tha'labah. Ini kan sering cerita orang kaya yang kemudian durhaka. Tha'labah ini miskin dia. Miskin. Dan ternyata dia tidak sabar dengan kemiskinan. Dan ini sejalan dengan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ngomong begini. Mampu bersabar atas keburukan itu berat. Dibandingkan mampu bersyukur ketika mendapatkan kebaikan. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalaupun saya diuji ya Allah, uji saya dengan kebaikan. Dan jadikan saya seorang hamba yang pandai bersyukur. Maka doa kita apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Maka Sufyan Ats-Tsauri ngomong, sabar ketika kena musibah itu berat. Lebih mudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, ini Tha'labah ini tidak kuat. Maka dia doa kepingin jadi orang kaya. Ini sama kayak kita ya. Jadi doa itu pokok isinya dunia terus. Akhirat lupa. Maka Tha'labah ini doa, ya Allah kayakan aku. Datanglah Tha'labah kepada Nabi Muhammad. Ngomong apa? Ya Rasulullah, sa'imtu minal faqr. Ya Rasul, saya ini sudah bosan miskin. Nggak enak jadi orang miskin. Maka doakan saya supaya Allah menjadikan saya orang kaya. Dan Rasul katakan, kamu tidak kuat. Bayangin, Rasul bilang apa? Kamu tidak kuat. Karena orang kaya itu ya ada tantangannya. Tapi dia maksa. Tidak ya Rasul, saya kuat. Doain saya kaya. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Ketika didoakan, tidak lama setelah itu doanya oleh Allah diijabah. Tha'labah kaya betulan. Antum tahu dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Apa yang terjadi kepada Tha'labah setelah dia kaya? Ibadahnya tidak sebaik ketika dia miskin. Sholatnya mulai telat. Dia mulai disibukkan dengan dunianya. Dia mulai lupa menjalin tali silaturahim. Dia tidak datang di majelis taklimnya Nabi Muhammad. Yang ternyata kekayaan itu merusak dia. Maka dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman apa? Inna min ibadi. Ada di antara hambaku. Man
afqartuhu. Orang-orang yang memang aku jadikan dia miskin. Nah, mungkin kita termasuk yang ini nih. Orang-orang yang Allah jadikan apa? Miskin. Li'anni a'lamu. Karena apa kata Allah? Karena aku tahu kata Allah. Lau agnaituhu. Kalau saya bikin dia kaya, la afsadahul ghina. Maka kekayaan itu akan merusak dia. Bayangin. Yang tahu siapa? Allah. Cuma kita ini kan kepinginnya yang enak terus. Padahal enak untuk kita belum tentu cocok. Belum tentu pas. Nah, maka akhirnya Allah ingatkan. Ada di antara hambaku yang memang aku jadikan dia miskin. Karena kalau kaya, nanti dia sombong. Kalau kaya, nanti dia semena-mena. Kalau kaya, nanti dia lupa pulang ke rumah. Main tidak pernah berhenti. Tapi sebaliknya. Wa inna min ibadi man agnaituhu. Ada sebaliknya. Ada seorang hambaku yang memang oleh Allah dibikin kaya. Yang bikin miskin dan bikin kaya semuanya Allah. Ada orang-orang yang Allah bikin kaya. Kenapa? Li'anni a'lam. Karena aku tahu kata Allah. Apa yang Allah ketahui? Lau afqartuhu la afsadahul faqr. Kalau aku jadikan dia miskin, maka kemiskinan itu akan merusak dia. Nah, kemudian hadis ini ditutup. Wa ana a'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan, aku yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Maka ketetapan takdir saat ini, Anda beristrikan siapa? Anda bersuamikan siapa? Anda tidak punya anak, Anda punya anak, Anda kerja di sini. Itu semuanya yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Cek. Antum buka ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. Nanti sampai rumah dibaca ini ayat. Asy-Syura ayat berapa? 27. Allah Ta'ala berfirman, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Ini ayat luar biasa. Allah mengatakan begini dalam firman-Nya. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Sekiranya manusia itu Allah jadikan semuanya kaya. Semuanya apa? Kaya. La baghaw fil ardi. Pasti mereka akan semena-mena di muka bumi. Coba lihat. Kalau biasa sudah kaya, biasanya nggak mau diatur. Kalau sudah kaya, biasanya semaunya sendiri. Kalau sudah kaya, dia tidak takut sama siapapun. Semuanya bisa dibayar. Maka Allah firmankan, kalau aku bikin kalian kaya, kalian akan menjadi orang yang semena-mena. Terus apa yang Allah lakukan? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai takarannya. Sesuai apa? Takarannya. Kenapa begitu? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena dia yaitu Allah terhadap hamba-hambanya itu khabir, lebih tahu, basir, lebih bisa melihat. Maka tidak usah kecewa, Bu. Suami saya kok miskin ya. Kira-kira kalau suami Anda kaya, mungkin Anda sombong. Istri saya kok miskin ya. Mungkin kalau istri Anda kaya, Anda ditekan sama istri Anda. Sehingga ketika Allah telah menetapkan takdir, ini poin yang kedua, sudah yakini bahwa takdir itu adalah terbaik yang Allah berikan untuk kita. Nah maka, kalau memang kita sudah mengerti yang seperti itu, takdir ini yang terbaik. Saya sakit, itu terbaik. Allah takdirkan miskin, itu yang terbaik. Allah takdirkan saya kemudian jauh dari orang tua, itu yang terbaik. Allah takdirkan ternyata saya menikah sama si fulan, itu yang terbaik. Saya punya satu cerita, kisah nyata ini. Ada seorang laki-laki kaya raya. Kaya raya betul. Sampai tidak bisa terfikir kalau dia bakal miskin. Saking kayanya.
Sudah. Tiap hari dia sibuk dengan bisnisnya. Wes kerja, meeting, taken MOU, segala macam, keluar kota, ngontrol proyek. Masya Allah, tidak ada waktu untuk keluarganya. Qadarullah. Kan Allah itu, idza arada syai'an, ayyaqula lahu, kun, fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup katakan apa? Jadi. Langsung tiba-tiba jadi. Sudah, qadarullah orang ini tadi miskin seketika. Jadi ceritanya dia pasang saham. Diingetin sama penasehatnya, Pak, sahamnya cepat dilepas. Karena ada prediksi harga saham bakal turun. Ini terlepas hukum saham itu apa ya? Cuma saya cerita kisahnya orang ini. Pak, lepas sahamnya. Karena ada prediksi saham harganya bakal anjlok. Dia bilang, oh enggak. Saya lebih tahu dibanding kamu. Betul. Hanya makan waktu 7 jam. Dia pada hari itu rugi sekitar 4M. Miskin mendadak. Coba. Miskin mendadak. Anda tahu? Seminggu pertama, kayak orang gila dia. Tidak mau keluar kamar. Dipaksa makan sedikit, makannya. Tidak mau keluar kamar, tidak mau mandi, tidak mau ngapa-ngapain. Kayak orang stres. Pekan kedua, pekan ketiga, masuk bulan pertama. Sampai pada bulan ketiga, dia mulai damai dengan keadaan. Dia mulai latihan lah. Terus mau gimana lagi? Harta sudah terlanjur hilang. Mulai dia keluar pagi, makan bareng anaknya, kemudian nganter anaknya sekolah. Nganter anaknya apa? Sekolah. Selepas nganter anaknya sekolah, balik ke rumah, ganti nganter istrinya ke pasar. Nanti siang, setelah makan siang bareng sama istrinya, dia jalan bareng istrinya untuk jemput anaknya pulang sekolah. Malam menjelang azan maghrib, jalan bertiga. Dia, istrinya, sama anaknya ke masjid. Untuk mulai tertib, duduk di masjid, mendengarkan majelis taklim. Setelah beberapa bulan, baru dia sadar. Ternyata, nikmatnya masjid belum pernah saya rasakan sebelum ini. Nikmatnya jemput anak sekolah, nganter anak sekolah, tidak pernah saya rasain. Ternyata nikmatnya bisa makan satu meja dengan anak dan istri, itu kenikmatan yang selama ini saya tidak punya. Justru dia dapatkan itu setelah jatuh miskin. Akhirnya apa? Dia bilang, wes, tidak apa-apa, hilang 4 miliar, tapi kedamaian hati saya dapatkan. Maka tidak usah panik. Apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Nah sekarang dengerin. Kalau kita mulai meyakini apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, maka PR-nya 1. Ingat yang tadi, PR-nya 2. Ikhtiarkan yang terbaik dan husnudzon. Sekarang kalau kita memahami takdir itu adalah yang terbaik, PR-nya cuma 1. Apa PR-nya? Sabar. Apa PR-nya? Sabar. Kenapa? Karena terkadang kebaikan itu datangnya nggak sekarang. Tapi Allah tunda dulu. Supaya apa? Allah ngelihat. Pantas nggak kamu dapat kebaikan itu? Allah tunda dulu. Ini barusan. Bulan lalu. Saya pengajian di Surabaya. Ada satu masjid di Surabaya. Masjid itu juara tiap tahun. Masjid terbaik se-Kodia Surabaya. Bertahun-tahun menang terus. Salah satu kelebihannya apa? Ini bisa ditiru di masjid Taqwa Metro ini. Di masjid itu ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada yang matanya buta, ada yang telinganya tuli, ada yang bisu. Itu ada TPQ khusus buat mereka. Sudah, pas saya datang ke sana, ternyata bulan sebelumnya Ustadz Adi Hidayat ke situ. Nah waktu itu, Ustadz Adi Hidayat ngasih hadiah umroh buat 2 orang kembar, kakak beradik kembar. Matanya buta, a'azzanallahu wa iyyakum. Tapi anak itu bacaan Qur'annya keren banget. Ketika diberikan hadiahnya untuk bisa umroh,
Ustadz Adi lihat ternyata anak ini sama ibunya. Dibilang apa? Umroh bareng ibunya juga. Terus ternyata ada pembimbingnya. Dibilang apa? Ustadz, antum yang ngajarin dia ngaji, antum ikut berangkat umroh juga. Ketika ibu itu ketemu sama saya bilang apa? Bu, bagaimana perasaan ibu ketika dulu pertama kali tahu kalau anaknya buta? Apa jawaban ibunya? Wah, yo sedih luar biasa Ustadz. Nyesel saya Ustadz. Kenapa saya hamil kalau tahu anak saya seperti ini? Nyesel dia. Dan bahkan dia apa? Saya marah kepada Allah Ustadz. Saya tidak suka dengan takdir ini. Terus saya bilang, sekarang anaknya ibu usia berapa? Baru kemarin nih, kalau saya tidak salah kira-kira usianya 11 tahun. Dua-duanya itu. Bu, setelah 11 tahun, ternyata justru putranya ibu yang buta ini yang bikin ibu bisa berangkat umroh. Sekarang perasaannya bagaimana? Saya malu Ustadz. Kenapa dulu saya suudzon kepada Allah? Coba lihat. Maka kalau kita tahu takdir ini yang terbaik, PR-nya satu. Selama belum tahu hikmahnya apa, kita dituntut apa? Sabar. Dan mohon maaf ya, sabar itu kan kalau diomongkan apa? Oh, yang sabar ya akhi, ringan. Tapi ketika diamalkan, berat apa ringan? Berat. Ada seorang perempuan di zaman Nabi, anaknya meninggal. Pernah dengar semua hadisnya kan? Ketika anaknya meninggal, setelah dikuburkan, ibunya duduk di atas kuburan anaknya. Nangis ini ibu. Sambil dielus-elus itu tanah kuburan. Dibilang, nak, sambil nangis ibu. Tidak lama Rasulullah lewat kan? Rasulullah bilang apa? Ya ummah, isbiri. Ya ummah, ittaqillah, wasbiri, wahtasibi. Bu, kata Rasulullah SAW. Yang sabar. Mintalah pahala kepada Allah dari musibahmu ini. Itu perempuan tidak tahu kalau yang ngomong Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Innaka lam tusib bimusibati. Anda enak ngomong sabar. Long Anda tidak kena. Anda tidak menjalani musibah saya. Anda tidak merasakan beratnya kehilangan anak. Innaka lam tusib bimusibati. Udah, tidak usah ngomong sabar. Kamu tidak ngerti apa arti kehilangan anak. Pergi Nabi Muhammad SAW. Ini ada pelajaran. Nabi Muhammad itu kalau ngingetin orang nggak pakai ngotot. Mau alhamdulillah, nggak mau lepas tanggung. Kita nggak pakai neraka kamu. Neraka. Soalnya matanya itu kayak ada Pak. Ustadz yang sukaannya melotot-melotot ada. Tahu siapa? Itu kalau ceramah nggak pernah asik. Na'udzubillah. Ya hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua ya. Amin. Sudah? Perempuan bilang apa? Sudah. Pergi. Kamu enak aja ngomong sabar. Lawang yang anaknya meninggal saya bukan? Bukan kamu. Pergi Nabi Muhammad. Sahabat Nabi mengingatkan ibu tadi. Bu, ata'lamu man qal? Tahu enggak yang ngomong barusan siapa? Ya enggak tahu, saya enggak ngelihat. Ibu-ibu banget kan? Ini jawabannya ibu-ibu banget ini. Lawang ya enggak tahu, lawang saya tidak. Dibilang, innahu Rasulullah. Yang barusan ngomong itu Rasulullah. Kaget ini perempuan. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Perempuan. Sudah. Apa yang terjadi? Dibersihin air matanya. Dia berdiri. Dibersihin pakaiannya. Datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Diketok pintunya. Tok, tok, tok. Dibukain. Dibilang apa? Ya Rasulullah. Al-an asbir. Ya Rasul. Ya sudah. Sekarang saya sabar. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Kamu tidak sabar. Kenapa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan yang pertama. Misalkan, dengar berita, mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Dengar berita, anakmu meninggal. Pertama kali langsung bilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar. Tapi kalau pertama langsung, mati. Ya Allah, engkau tidak adil. Sabarnya nunggu 3 jam. Tidak ada. Sabar itu pertama. Mobil Anda. Jalan, perempatan jalan, sikat sama sepeda motor. Anda bilang, sudah.
Terus setelah selesai, Anda masuk mobil, setelah puas, maki-maki orang tadi. Terus Anda jalan 1 menit, 2 menit. Astagfirullah, ya Allah. Hamba sabar ya Allah. Telat. Dan saya pernah itu. Di Kediri, Jawa Timur. Saya bawa mobil di perempatan jalan, ada motor. Motornya pakai bambu di kanan kirinya. Karena waktu itu dia bawa buah atau apa, wallahualam. Itu tempat buahnya dia dari kayu itu nyenggol mobil saya sampai desok. Bukan baret. Desok, karena kayunya besar. Dung gitu. Saya buka jendela saya. Minimal minta maaf lah, selesai urusan. Pura-pura gak kelihatan. Wih, astagfirullah, Ustadz juga manusia ya. Panas juga ini. Qadarullah pas lampu hijau, lari tuh motor. Cuh. Saya pikir ini motor gak mungkin lari kenceng. Dia bawa gerobak, bukan gerobak apa ya, tempat buah di belakangnya. Saya kejar sampai kena. Subhanallah. Setelah kena, saya tutup depan motornya. Cep. Turun saya. Apa Pak? Saya bilang. Dia bilang, anu Mas, gak sengaja. Loh kenapa lari? Takut saya gak punya uang. Nanti disuruh ganti. Itu hati saya langsung, ya Allah. Sudah, ya pulang. Saya masuk mobil. Perjalanan pulang, kira-kira 1, 2, 5 menit lah kira-kira. Nyesel. Ya Allah, ngapain tadi dikejar? Wong kena pun, duit juga gak dapat. Akhirnya nyesel. Lah itu kira-kira sabar apa enggak? Tak sabar. Sama kayak kita. Aduh, suami bodoh. Ya Allah, suami bodoh. Bersyukur, Bu. Kalau suami Anda pinter, Bu, bisa punya istri 4 Anda enggak tahu, Bu. Karena dia bodoh, dia enggak punya tipu muslihat. Jadi punya suami bodoh itu yang ada manfaatnya, aman. Istri juga gitu. Sama, Pak. Aduh, istri saya jelek banget. Bersyukur, Pak. Kalau istri Anda cantik, bisa jadi sekarang udah dibawa orang pergi. Karena istri Anda jelek, orang lain ngelihat. Bersyukur awet rumah tangga itu. Karena jelek itu awet. Iya. Nah, maka dengan itu yakini. Pokok ketika takdirnya sudah terjadi, yakini bahwa itu pasti yang terbaik. Tugasnya cuma satu apa? Sabar. Sabar itu apa sih? Habsun nafsi wal lisani wal arkani mimma yuskhitullahu ta'ala. Sabar itu artinya habsun nafs, menahan diri. Mau marah, ditahan. Itu sabar. Mau mukul, ditahan. Itu sabar. Mau menghina pasangan, ditahan. Gak saya hina pasangan saya. Itu sabar. Mau mengeluh, dia hilangkan keluhan di hadapan manusia, itu sabar. Habsun nafs, menahan diri dari apa? Dari apapun yang berpotensi mendatangkan kemurkaan Allah. Baik lisan ataupun perbuatan. Nah, sabar ini tidak semua orang bisa. Ada cerita. Jadi kalau Anda tahu bahwasannya takdir Allah itu baik, Anda tidak akan pernah kecewa. Ini cerita diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam hadis yang sahih. Ama sauda fiha sura. Perempuan berkulit hitam punya penyakit ayan. Tahu kan ceritanya kan? Perempuan kulit hitam penyakitnya apa? Ayan. Nggak penyakit saja, orang malas nikah sama dia, hitam. Apalagi sudah hitam berpenyakit ayan. Sampai sini kesannya aib. Nampaknya itu aib. Tapi tunggu sampai selesai. Sudah, perempuan ini datang sama Nabi Muhammad. Terus bilang, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasul, saya ini berpenyakit ayan. Dan kalau ayan saya kambuh, memalukan. Karena saya punya penyakit ayan, tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Tidak mau. Padahal saya kepingin punya suami. Saya kepingin tahu rasanya hamil. Saya pengen gendong anak. Pengen ya Rasul. Normal kan manusia. Tapi karena penyakit ini, saya tidak merasakan itu semua. Dan Rasulullah itu ingat. Kalau memberi, itu bukan yang baik.
tapi yang terbaik. Rasulullah kasih pilihan. Dan Anda tidak usah dengerin hadis ini. Anda bayangkan kalau cerita ini Anda. Jangan, keren itu perempuan. Oh jangan. Bayangin kalau ini siapa? Kita. Dia bilang, ya Rasulullah, doain. Biar saya oleh Allah diberi kesembuhan. Kalau saya sembuh, saya nikah. Kalau saya nikah, saya punya suami. Nanti saya punya anak. Senang hidup saya, bahagia. Rasul kasih pilihan. In syi'ti da'autullaha laki wa syufiti. Kalau mau, tak doain, sembuh kamu. Sekarang doa, sekarang sembuh. Kalau mau. Tapi tidak berhenti sampai situ. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, sabarti walakil jannah. Tapi kalau kamu mau, sabar. Sebentar saja. Dengan penyakitmu ini, sampai kamu mati, dan Allah berikan untukmu surga. Coba. Bu, kalau ibu-ibu kira-kira pilih mana, Bu? Hah? Sabar dengan penyakit ayan tapi jaminan surga, atau sembuh, kemudian bisa nikah, punya anak. Pilih mana, Bu? Nggak usah basa-basi, udah. Jujur. Oh, surga jalan yang lain aja, Ustaz. Jangan yang ini. Yang penting sembuh dulu, nanti saya cari surga lewat pintu yang lain. Sama kayak ibu-ibu kalau ngomong poligami. Oh, surga yang tak dirindukan. Dari mana? Suami-suami merindukan semua ini, betul? Istri aja yang tidak merindukan, ya. Nah, sudah. Maka ini perempuan, kalau kamu mau, sembuh. Saya doain. Tapi ingat, ada pilihan lain. Kalau kamu mau, sabar sebentar sampai mati. Nah, ini kan masalahnya apa? Masalahnya ini, kita ini panjang angan-angan. Seakan-akan sabar kita masih puluhan tahun. Wah, sampai mati. Sekarang umur saya 40. Kalau saya mati 80, berarti sabarnya 40 tahun. Enggak. Kita panjang angan-angan. Padahal apa? Bisa enggak orang yang sekarang umurnya 40, besok pagi meninggal? Bisa. Maka ada cerita bagus dari Gus Khuzairan, rahimahullah. Itu beliau ditanya begini. Gus, kok enggak capek ibadah, Gus? Gusnya bilang apa? Enggak capek. Karena ibadah itu sebentar. Kenapa harus capek? Loh, kok sebentar, Gus? Iya, sebentar. Apa itu sebentar? Ibadah itu dalilnya satu. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah saja sama Allah sampai kamu mati. Nah, kalau besok mati, ya selesai malam ini. Kalau besok lusa mati, berarti sabarnya sisa berapa hari? 1. Kalau matinya pekan depan, sabarnya cuma berapa hari? 7. Nah, cuma masalah kita ini sok-sokan umurnya bakal panjang. Ini muka-muka pendek umur semua ini. Rasulullah bilang apa? Antara 60 sampai 70. Yang lewat dikit lah. Dan meninggal sebelum 60, banyak. Nah, maka sabar itu jangan dibayangkan bakal 20 tahun. Bakal 60 tahun. Sampai kapan? Sampai mati. Dan semua orang tidak tahu kapan dia mati. Nah, maka sabar. Termasuk yang sekarang merasa tidak cocok sama suaminya. Suami kok model kayak gini? Aduh. Gajah way kambas lebih bagus dibanding kamu. Na'udzubillah. Nah, maka apa? Lihat ayatnya. Abdullah ibnu Abbas itu menafsirkan An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat berapa? 19. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ini nanti ayatnya sampai rumah dibuka ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu tidak suka sama dia sekarang tidak suka. Karena kita tidak tahu sekarang, ini suamiku bakal jadi apa sih? Suamiku bakal dapat duit berapa sih? Suamiku bakal membahagiakanku seperti apa sih? Dia bilang, fa'in karihtumuhunna. Kalau sekarang kamu tidak suka sama mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ingat loh kata Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dari apa yang kamu benci itu, Allah datangkan kebaikan yang sangat banyak. Ayat ini
An-Nisa 19 ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa tafsirnya? Begini. Kalau ada suami. Mana yang belum nikah angkat tangan, yang belum nikah. Astagfirullah. Antum ngapain datang ke sini? Suami. Kalau ada suami tidak suka sama istrinya, padahal akhlaknya baik, agamanya baik, ibadahnya baik, tapi dia sabar. Aduh, secara fisik saya tidak cocok. Saya sabar tapi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau suaminya sabar, tidak mencela, tidak merendahkan, tidak mempermalukan istrinya, tetap menyayangi istrinya, tetap bertanggung jawab dengan istrinya, maka Allah ganti kesabarannya dengan apa? Aulad salihin. Allah ganti dengan anak-anak yang baik. Ganti dari kesabarannya terhadap ketidaksukaannya kepada pasangan. Begitu pula perempuan. Kalau ada perempuan sekarang terlanjur menikah dengan seorang laki-laki yang dia lihat, kok kamu? Maka sabar. Kenapa? Boleh jadi kesabaran Anda itu nanti Allah ganti dengan Anda punya anak yang sangat baik kepada Anda. Di Malang, Jawa Timur, Malang, tempat saya. Ada satu orang namanya Bu Seneng. Panggilannya Seneng. Namanya sampai kita tidak tahu. Tapi terkenalnya apa? Bu Seneng. Celukane Kak Seneng, Bu Seneng. Panggilannya itu. Kenapa? Anaknya banyak. Ketika anaknya banyak tadi, dalam keadaan suaminya meninggal muda. Ninggal anak-anak yang sangat banyak. Yang satu baru masuk SMA. Yang lainnya kecil-kecil. 2 tahun sekali hamil, lahir. Sampai banyak. Ketika anak-anaknya masih kecil, ini suaminya meninggal. Orang sak kampung bingung. Saakene. Ngerti saakene? Apa saakene itu apa? Kamu kok kesian banget ya. Anak-anakmu banyak, masih kecil. Kok suami sudah meninggal? Wes, nikah lagi lah. Ibu itu tidak nikah lagi. Dia kerja. Bikin kue. Bikin kue mulai sepi. Jahit. Jahit mulai sepi. Kerja lain lagi. Terus kerja. Sampai semua anaknya selesai sekolah. Sampai sekarang. Baru meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini orang yang saya ceritain. Itu anaknya semua. Itu jadi orang-orang sukses. Sampai Bu Seneng ini tidak pernah di rumah. Ada anaknya di Australia. 1 bulan di Australia. Baru pulang dari Australia 3 hari. Di Malang baru capek-capeknya baru hilang. Anaknya yang di Saudi telepon. Mi, saya kirim tiket besok umroh. Umrohnya 2 bulan di Saudi. Baru pulang ke Indonesia. Ada anaknya di Belanda. Baru berapa hari di rumah. Mi, tak kirimi tiket. Ini Belanda lagi musim bunga, Mi. Bagus. Berangkat ke Belanda, Mi. Berangkat Belanda. Baru pulang lagi. Dijemput sama anaknya di Jakarta. Baru, coba lihat. Ini loh, Pak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi di balik apa yang kamu benci, Allah simpan kebaikan yang sangat banyak. Maka Abdullah bin Abbas bilang, yang sabarlah. Kenapa? Toh tidak ada kesabaran yang sia-sia, itu tidak ada. Rumusnya sabar apa? Fa innan nasra ma'as sabr. Itu rumus. Tidak bisa diganggu-gugat. Bu, yang suka marah-marah, mana orangnya? Ini kalau kata Gus Ikdam, ngono iku wonge ya teko. ST-nyel ini ya, kekengan pusat. Yang suka marah-marah itu. Rumusnya sabar cuma satu. Tidak ada sabar yang sia-sia. Fa innan nasra ma'as sabr. Kesuksesan itu, kemenangan itu, kebahagiaan itu letaknya di balik kesabaran. Di mana letaknya? Di balik kesabaran. Hadis yang sahih. Maka kalau Anda tidak pernah sabar, ya Anda tidak akan pernah bahagia. Anda kalau tidak pernah sabar, Anda tidak akan pernah sukses. Maka sabar sejenak. Toh sabarnya tidak lama. Sampai kapan tadi? Sampai mati. Kalau besok mati selesai sudah. Maka sampai doanya apa? Rabbana afrigh alaina sabra.
Anda tahu arti kata afrigh? Kita kan doa. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Afrigh itu apa? Gini, Pak. Dalam bahasa Arab, ini saya punya teko ini. Teko. Sini gelas. Saya tuang isi teko sampai habis, tidak tersisa ke dalam gelas. Itu namanya afrigh. Mengosongkan wadah untuk dipindahkan pada tempat yang lain. Dan kita minta sabar kepada Allah, itu bukan sedikit. Kita minta apa? Afrigh. Penuhi hatiku dengan kesabaran, ya Allah. Kenapa? Karena sabar itu mantap. Itu poin kedua. Ingat, poin pertama. Tidak ada yang tahu masa depan. Kalau tidak tahu masa depan, sekarang yang baik. Yang kedua, husnudzon. Poin kedua, kalaupun sudah terjadi, maka yakini apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Rumusnya apa? PR-nya satu. Harus bisa sabar. Harus bisa apa? Sabar. Sekarang poin ketiga. Ini kalau waktunya nutut, poin keempat. Tapi kalau waktunya tidak nutut, sampai poin ketiga. Poin ketiga. Wah, sudah. Ada tanya jawab ya. Nanti insya Allah jam 11 kurang seperempat lah. Jam 11 kurang seperempat tanya jawab. Dada, sebentar. Fi kulli ahadin khairun wa syar. Ingat. Jika pendampingku bukan kamu. Ingat loh ya. Di setiap manusia yang Allah ciptakan, itu membawa potensi positif dan juga membawa potensi negatif. Tidak ada, Pak. Manusia 100% itu tidak ada. Semuanya mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur, baik terus. Oh, tidak ada. Tidak ada. Maka setiap orang itu pasti apa? Mengandung kebaikan dan juga mengandung keburukan. Mendatangkan kebahagiaan, juga mendatangkan kesedihan. Itu normal. Normalnya begitu. Nah, maka sekarang begini. Angan-angan Anda, saya pengen ya nikah sama si fulan. Bayangan Anda ketika Anda kepingin, itu kan pasti bayangan indah semua kan? Kalau saya nikah sama dia, pasti romantis. Kalau saya nikah sama dia, pasti bulan madunya ke Gaza. Anda mau diajak bulan madu ke Gaza? Mau? Kalau saya nikah sama dia, pasti hidup saya bahagia. Oh, macam-macam. Masuk sini. Ingat, tidak semua yang Anda inginkan pasti terjadi. Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri riyah bima la tashtahihi sufunu. Disebutkan dalam pepatah Arab begini. Tidak semua yang manusia inginkan itu pasti terjadi. Contohnya apa? Terkadang angin itu bertiup ke tempat yang tidak diinginkan oleh nelayan. Jadi normal, Anda kepingin apa, dapatnya apa. Nah, tapi ketika Anda berharap, saya mau nikah sama dia, sampai namanya masuk dalam doa. Ya Allah, si fulan, ya Allah, si fulan, ya Allah. Terus, Anda kira sama dia bakal bahagia terus? Enggak. Contoh yang paling gampang. Ibu-ibu jawab ya. Istri Nabi itu bahagia atau sengsara? Ibu-ibu jawab yang kompak, Bu. Istri Nabi Muhammad bahagia atau sengsara? Bahagia. Terus, atau ada sedihnya? Ada. Ibunda Aisyah, ketika Nabi Muhammad mau menikah dengan Ummu Salamah, sedih apa enggak? Bu, sampai Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, la Ummi Salamah. Jangan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu anaknya banyak. Padahal bukan itu. Ya Rasul, jangan Ummu Salamah. Ummu Salamah cantik. Nanti saya sedih, Bu. Sampai suatu hari dalam hadis Bukhari, itu Rasulullah seharian gak pulang. Ketika pulang ke rumah Ibunda Aisyah, sama Ibunda Aisyah ditanya, Ya Rasul, aina kunta mundzul yaum? Ya Rasul, seharian tadi, Anda kemana saja kok gak pulang? Siang saya tunggu gak ada, sampai sore gak ada, malam baru kemana aja? Rasulullah gak bohong, Pak. Gak seperti kita, ngopi sama Ustadz Pret. Gak ada.
Rasulullah jujur. Rasul bilang apa? Fi baiti Ummi Salamah. Ngomong Rasul. Walaupun omongan itu Rasul tahu pasti menjadikan Aisyah merasa apa? Cemburu. Rasul bilang, min baiti Ummi Salamah. Saya barusan pulang dari rumahnya Ummu Salamah. Apa jawabannya Ibunda Aisyah? Apa jawabannya? Kalimat ini, Pak, untuk kita kasar. Tapi Rasulullah menanggapinya dengan tenang, santai. Biasalah namanya juga perempuan. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, ma tashba' min Ummi Salamah. Ya Rasul, Anda tidak pernah kenyang dari Ummu Salamah ya. Anda tidak pernah puas dari Ummu Salamah ya. Apa Rasulullah lakukan setelah itu? Tidak dijawab. Rasul cuma apa? Tersenyum tok. Selesai masalah. Itu Bu, kalau Anda bayangkan suami Anda beristri 2, terus seminggu suami Anda tidak pulang, terus ketika dia pulang Anda tanya, Mas dari mana? Terus dia bilang, dari rumah istri muda. Kira-kira perasaan Anda ya apa Bu? Ayo, itu kira-kira minjem rudalnya Israel itu. Mati-mati lah kamu ya. Berat Bu, dan itulah yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Sampai pernah suatu malam ini gelap gulita. Medina tidak seperti sekarang, tidak ada lampu. Ibunda Aisyah terbangun dari tidurnya. Dipegang kasurnya Nabi Muhammad. Duh, kok tidak ada? Hilang ini suami. Oh, masuk Bu sini Bu. Perempuan kan? Jangan-jangan. Datang ke rumah istri yang satu cari. Tidak ada. Dicari lagi sama Ibunda Aisyah di rumah istri yang lain. Tidak ada. Sampai semuanya tidak ketemu. Ketemunya di mana? Di pemakaman Baqi. Ternyata Nabi Muhammad sedang berdoa dalam keadaan menangis. Karena Nabi Muhammad melihat di belakang kok ada yang ngikutin. Dilihat. Dikejar sama Nabi Muhammad. Lari Bunda Aisyah. Rasulullah menghentikan langkahnya. Ketika tahu itu Ibunda Aisyah. Dari mana Rasulullah tahu? Arahnya ke rumahnya Aisyah. Loh, kok Aisyah? Sudah. Akhirnya Rasulullah diam. Ibunda Aisyah masuk, Rasulullah masuk. Terus napasnya kan biasa, orang habis lari apa napasnya? Napasnya, ditutup selimut. Rasul tanya, Ya Aisyah, malaki hasya rabia. Aisyah, kenapa nafas kamu naik turun? Ibunda Aisyah bilang, tidak ada apa-apa. Rasulullah bilang apa? Kamu kasih tahu saya, atau nanti yang ngasih tahu saya Allah Ta'ala. Pilih mana? Oh ya udah ya Rasulullah, ini dekengan pusat betul ini. Iya enggak? Ini kalau istri tidak ngasih tahu, yang ngasih tahu siapa? Allah. Aula yukhbirannil alimul basir. Kalau kamu tidak cerita, nanti Allah yang kasih tahu sama saya. Akhirnya Ibunda Aisyah cerita, ya Rasul, akhadatni ghairah. Saya tadi sempat suudzon. Cemburu saya. Saya bangun dari tidur, saya lihat kasurmu sudah dingin. Berarti kamu pergi sudah lama. Saya kira kamu kemana? Ummu Salamah, Sofia, Zainab. Itu yang cantik-cantik itu 3 ini. Ini jelita-jelita semua. Ummu Salamah, Sofia, Zainab. Aku lihat di kamar mereka, aku khawatir kamu di sana. Padahal malam ini jatahku. Ternyata maaf ya Rasul. Ternyata kamu di pemakaman Baqi. Itu rumah tangganya Nabi. Ini suaminya sekelas Nabi Muhammad. Yo ada nggak enaknya. Apalagi manusia metro. Saya kalau nikah sama Ustadz Haikal Haris, pasti bahagia. Wajahnya manis, teduh. Kalau malam tahajudnya 1000 rakaat. Sehari bacaan Qur'annya 50 juz. Nggak bisa, Bu. Pasti yang namanya manusia ada baiknya, ada buruknya. Cuma bagiannya berbeda. Ada yang jeleknya di wajah. Ada yang jeleknya di keuangan. Maka kalau punya fulus, semuanya termaafkan. Kalau punya ini, semuanya apa? Termaafkan. Cerita banyak lah, tidak usah saya ceritain. Ibu-ibu lebih tahu lah artis-artis itu ya. Giginya begini. Suaminya ganteng-ganteng, muda-muda. Masalahnya apa? Ini, nah, ada yang
jeleknya di wajah, ada yang jeleknya di finansial, ada yang jeleknya di akhlak, ada yang jeleknya pada kesehatan. Ini dibagi rata sama Allah. Karena apa? Dunia tidak akan memberi kepada Anda 100%. Tidak ada. Ada orang kaya raya, istrinya cantik, sehat walafiat, tidak punya anak. Panjenengan tahu tidak cerita saya pernah ke rumahnya, di Palu. Ada orang baik, Masya Allah, ahli masjid, ahli sodakoh. Kaya raya. Di rumahnya yang saya masuk, kamarnya berapa? 99. Bayangin, rumah kamarnya berapa? Ini rumah apa kos-kosan ini? 99. Dan itu rumah dilapisi emas. Meja makannya ukuran 3 meter kali 1,2. Itu dilapis emas. Tiangnya seperti ini, bukan catnya warna gold. Betul-betul emas. Kaya raya. Tapi ujiannya apa? Allah tidak titipkan anak kepada mereka. Coba. Yaitu dunia. Suami ganteng, istri cantik, sehat walafiat, duit banyak, anak tidak punya. Ada sebaliknya. Suami ganteng, istri cantik, duit banyak, anak punya. Ternyata sakit. Ada apa enggak? Ada. Ada yang lain lagi. Sehat walafiat, suami tampan, istri cantik, anak ada. Badannya enggak sakit. Ternyata miss. Nah, ini nampaknya kita ini. Ini kayaknya kita yang bagian ini ya. Ternyata miskin. Nah, maka jangan Anda membayangkan terlalu tinggi tentang kalau saya nikah sama si fulan, hidup pasti bahagia. Tidak bisa. Sama Nabi Muhammad saja perlu sabar. Apalagi sama ustadz, sama ini maka ya pasti harus perlu apa? Sabar. Nah, maka dengan itu pada poin yang ketiga rumusnya 2. Nomor 1. Kalau mendapati kebaikan pasangan, apresiasi dan syukuri. Kalau mendapatkan keburukannya, tutupi dan maafkan. Selesai urusan. Tidak seribet itu rumah tangga. Simple banget. Kalau istri Anda baik, suami Anda baik, terima kasih. Tapi kalau ternyata sebaliknya, sabar. Sabar Anda mendatangkan kebaikan. Ada cerita dari kalangan tabi'in. Istri cantik jelita, suaminya, na'udzubillah min syarri dzalik. Jeleknya luar biasa. A'azzanallahu wa iyyakum. Istrinya apa? Cantik. Suaminya jelek. Suatu hari ketika suami pulang kerja, istrinya dandan cantik betul. Tanpa dandan aja udah cantik. Apalagi dandan. Ketika suaminya masuk, suaminya kaget. Wallahi ma ajmalaki, ashkurullah ala jamaliki. Oh, Masya Allah, kamu cantik betul. Saya terima kasih sama Allah dapat istri secantik kamu. Terus ketika mereka makan malam, istrinya bilang apa? Insya Allah ya, kamu dan saya, kita berdua insya Allah nanti masuk surganya bareng. Suaminya tanya, kok bisa? Iya suamiku, kamu ini loh, punya istri cantik. Syukurnya Masya Allah. Dan orang bersyukur tempatnya di surga. Terus kalau kamu kata istrinya, iya suamiku. Aku ini cantik, dapat suami. Yo, ngomong jelek kok ndak enak kayaknya ya. Aku ini cantik tapi dapat suami kayak kamu. Tapi aku sabar. Nah, orang sabar tempatnya di surga. Nah, maka ini 3 hadirin. Nomor 1, ingat. Seandainya pendampingku bukan kamu, tidak usah dipikir. Karena tidak ada seorang pun dari kita ngerti apa yang akan terjadi besok. Sekarang, lakukan yang terbaik. Kemudian husnudzon kepada Allah, maka Allah akan kasih kebaikan. Nomor 2, kalau sudah terjadi, sudah menikah, yakini pasangan Anda saat ini, itulah yang terbaik untuk Anda. Kalau ada jeleknya, cukup apa? Sabar. Yang ketiga, semua orang sama. Ada baiknya, ada buruknya. Anda mau nikah dengan siapapun, tetap ada baiknya, ada buruknya. Kalau ada baiknya, disyukuri, terima kasih. Kalau ada buruknya apa? Disabari dan tutupi. Nah, mudah-mudahan itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada Ustadz Haikal Aris. Siapa tahu ada pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Ilmu yang penuh dengan keberkahan. Mungkin dari para bapak ibu ada pertanyaan.
Insya Allah ada 5 pertanyaan yang itu ada hadiah juga insya Allah. Ustaz yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja, Tat. Saya kan punya sahabat karib ya. Itu dari segi finansial, ya nggak masalah. Banyak kekayaan itu ada ya. Itu umurnya ya udah hampir 45 tahun. Nah itu dia sampai sekarang belum nikah. Apakah orang itu bisa dikatakan sabar? Karena dia tuh punya kemampuan. Ini seorang laki-laki masalahnya, Tat. Makasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Qur'annya dapat 5-5-nya langsung ini. Pertanyaannya keren loh. Secara finansial bagus, tidak ada kendala, tapi sampai umur 45 kok belum nikah. Ini orang sabar kayaknya. Ini sabar salah tempat ini, Pak. Nah, ini sabarnya apa? Salah tempat. Jadi bayangin usia 50, usia 40 belum nikah. Maka kalau Allah yarhamu Ustaz Arifin Ilham bilangnya sama teman-teman ACM ini apa? Ana salut sama antum ini. Antum ini sabar betul walaupun istri cuma satu ya. Kalau Arifin nggak sabar, istri cuma satu. Antum masih sabar Ustaz? Masih sabar ya? Nanti kalau sudah mulai nggak sabar, calling Ana ya. Insya Allah kita punya kontak jodoh banyak lah. Mau cari yang tinggi, pendek, hitam, putih, rambut panjang, pendek. Sampai yang tembus pandang ada. Sudah. Maka begini hadirin. Yang pertama, tenang Pak. Husnuzon. Saya punya teman seperti Anda. Bukan 45. 58. Sampai detik ini belum nikah. Ekonomi bagus. Secara tampilan fisik, tidak ada kendala. Sama teman-teman kalau ketemu, dibikin bahan bercandaan. Wes abis dipecandain. Itu macem-macem udah. Sampai terakhir saya merasa nggak nyaman. Ini dosa kalau dipecandain terus. Akhirnya saya bilang sama teman-temannya apa? Kamu kan nggak tahu. Siapa tahu dia sakit. Siapa tahu sakit. Ngerti sakitnya maksud saya ya? Apa? Sakit apa ya? Jadi nggak bisa selayaknya. Wes pokok gitulah sakit lah Pak. Walaupun itu bisa disembuhkan tapi susah. Kemungkinannya cuma 0,00 sekian persen. Nah boleh jadi dia sakit. Maka husnudzan dulu. Atau yang kedua, dia mengikuti jejaknya para ulama uzzab. Ada ulama-ulama yang memang memutuskan untuk tidak menikah. Kenapa? Ada sesuatu lebih besar yang dia kejar. Yang mungkin Anda tidak tahu. Kalau Imam Nawawi itu tidak menikah. Karena apa? Imam Nawawi mengatakan, waktu saya untuk nulis saja itu kurang. Apalagi kalau ketambahan istri. Saya khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban saya kepada dia. Maka mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang dia pikirkan. Kalau teman saya ini, kenapa dia tidak nikah sampai lama? Karena dia waktu itu adik-adiknya perempuan kecil banyak. Maka dia mikir, saya selesaikan adik saya dulu. Ternyata ketika adiknya selesai, usianya sudah cukup tua. Maka dia minder mau nikah. Nah, yang kedua, boleh jadi ada sesuatu yang lebih besar yang dia pikirkan. Nah, kemudian yang berikutnya, dalam Islam, tidak ada sabar untuk tidak menikah, itu tidak ada. Karena sabar itu atas keburukan. Dan menikah itu kebaikan. Menikah itu apa? Kebaikan. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Hala tazawwaj?" Kenapa kalian tidak mau nikah? Sampai Rasul bilang, nikahlah para pemuda. Yang penting punya kemampuan, nikah. Sampai dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau mereka miskin, Allah bikin mereka kaya. Nah, maka itu orang bukan orang sabar, Pak. Karena sabar itu sabar karena penyakit, sabar ketika kena musibah. Tapi sabar untuk tidak menjalankan ibadah itu bukan sabar. Maka ada 3 tips. Tips yang pertama, diajak ngomong dari hati ke hati biar tidak jadi fitnah. Ngomong aja langsung. Kamu kan teman saya ya. Ekonomi bagus. Kenapa kok belum nikah? Siapa tahu saya bisa bantu. Nomor 2, kalau Anda melihat teman yang seperti itu, doakan, Pak. Kalaupun ada sesuatu yang menjadikan dia tidak mampu menikah, maka apa? Doakan. Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan dia perlu diruqyah. Tidak nutup kemungkinan. Karena ada orang-orang yang memang sebagian itu hilang keinginan untuk menikah karena diganggu oleh siapa? Jin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, dari ibu-ibunya ada? Ya, yang jilbab
Pink. Ya, yang sana, yang sana. Ya, Ibu ya. Itu kuning Ustaz, bukan pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi saya sama teman saya ini kan sama-sama mualaf, cuman teman saya yang satu ini sudah menikah. Lalu dia ini ternyata mendapatkan sosok seorang suami yang mungkin dibilang sholatnya 5 waktunya itu belum dilaksanakan semua. Lalu dia merasa kurang mendapatkan bimbingan dari sosok seorang suami yang sekarang dia menikah. Lalu dia memiliki anak. Lalu pertanyaannya, apakah dia harus terus bersabar sehingga menunggu suaminya untuk bisa membimbing dia, terlebih dari mulai sholat 5 waktunya, ataukah dia lebih baik mundur saja karena dia sempat berpikiran untuk memilih untuk berpisah dengan suaminya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Masya Allah. Kasih Qurannya 5 juga ini. Habis ya. Jadi nanti silakan dicek. Ada ceramah kami durasi sekitar 30 menit. Itu di YouTube. Saya dakwah organizer. Judulnya apa? Kapan harus bertahan dan kapan harus berpisah. Itu ada aturannya, Pak. Kapan kita bertahan dengan keburukan pasangan dan kapan memang kita dituntut oleh syariat untuk berpisah. Itu ada aturannya. Nah, tapi untuk Anda sekarang dan untuk teman Anda ya, yang pertama, ini penting dan kami sama Al-Akh Abu Shanum yang ikut sama saya itu, dia ketua MCI Kediri, Mu'alaf Center, dan saya pembinanya. Itu banyak mendapati kasus yang menzolimi mu'alaf. Banyak. Contohnya apa? Ada mu'alaf cantik. Maaf ya, kita ngomong apa adanya. Cantik. Bagus badannya, terus cantik lah. Namanya mu'alaf ini kan awal-awalnya masih polos banget ya. Dia kepingin Islamnya semakin baik. Dia kepingin dibina oleh suami yang baik. Dia kepingin diarahkan oleh seorang suami yang mengerti agama. Apa yang terjadi? Kepolosannya itu dimanfaatkan. Akhirnya dinikahi laki-laki sembarang yang ngaku, nanti saya bimbing sholat. Ternyata malah dia nggak sholat. Maka nomor 1, teman-teman yang mensyahadatkan mu'alaf wajib tanggung jawab. Jangan syahadat, lepas. Syahadat, lepas. Tidak boleh. Tanggung jawabnya apa? Membina, mendidik, mentarbiyah, sampai menikahkan. Sampai menikahkan. Jangan lepaskan mu'alaf pergi sendirian untuk cari jodoh sendirian. Karena mohon maaf ya, buaya daratnya sudah mulai keluar dari air, sudah jadi darat sekarang. Nah maka itu nomor 1 Mbak. Jangan sembarangan cari suami. Jangan mentang-mentang dia mau, enggak. Tapi lihat bibit bebet bobot dan musyawarahkan dengan orang yang Anda kenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Nomor 2, untuk perempuan yang seperti itu, apalagi kalau sampai suaminya tidak sholat. Mohon maaf ya, saya tidak bisa bayangin. Tidak bisa saya bayangkan orang Islam tidak sholat itu. Ya apa? Islam tapi padahal Rasulullah mengatakan al-ahdu ma bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Perkara yang memisahkan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Nah maka sebagian ulama mengatakan kalau yang dilakukan suami dosa besar, istri punya hak untuk minta cerai. Saya ulang ya. Kalau yang dilakukan suami adalah dosa besar, istri punya hak untuk mengajukan cerai. Dan meninggalkan sholat salah satu di antara dosa besar yang paling besar. Tapi ingat, tidak serta-merta langsung cerai. Ada tahapannya Mbak. Diajak komunikasi dulu. Diajak mencari penengah di antara mereka berdua. Orang yang mengerti agama. Kemudian dinasehati. Didoakan. Disabari. Sampai kalau Anda kasih waktu dan tidak berubah, silakan Anda ambil keputusan. Dan yang ketiga Mbak, ingat. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada manusia siapapun. Termasuk seorang mu'alaf menggantungkan nasibnya kepada suami. Jangan. Kenapa? Allah cemburu. Allah apa? Cemburu. Maka nanti ketika Allah cemburu, Anda dibikin kecewa sama Allah kepada orang yang Anda bergantung kepadanya. Maka tetap suami-suami wajib hormat, wajib taat, wajib. Tapi ingat, suami bukan segalanya. Anda masih punya siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang terakhir, untuk para mu'allaf, belajar yang baik, yang wajib Anda pelajari 2. Rukun iman dan rukun Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Oh ya, siap. Yang mana? Nah, silakan. Izin Oh, bertanya Ustadz, Saya izinkan ya, bismillah. saya pernah membaca quotes, jika kamu mengagumi seseorang, jangan pernah mundur. Jadikanlah ia motivasi untukmu. Enggak masuk. Tapi lanjut. Jadikanlah ia motivasi untukmu memperbaiki diri, menjadi lebih baik untuk menggapainya. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Sedangkan dalam Islam, jika kita ingin memperbaiki diri itu, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu keren. Baik, jazakumullah khair ukhti. Ini pertanyaannya juga bagus nih. Kasih Al-Quran 10. Begini ya. Jadi ada quotes. Kalau kamu mengagumi orang yang baik, jangan mundur katanya. Kejar terus. Dan jadikan dia motivasi dirimu untuk berubah lebih baik supaya kamu pantas sama dia. Kan kira-kira begitu kan? Kalau saya enggak, Mbak. Kenapa? Orang baik itu 2. Ada yang tampilan luar, ada yang kemudian betul-betul baik dari dalam hati. Tampilan luar, manusia bisa ngelihat. Tapi apa yang tersimpan dalam hati, siapa yang tahu? Anda maka jangan sampai Anda itu berubah jadi baik, tapi karena manusia. Itu sebab kecewa. Anda tulis, Mbak. Mana mbaknya tadi? Lo pergi ke belakang. Astagfirullah, Anda habis tanya kok kabur. Baik, begini. Tulis 3 hal yang bikin manusia kecewa. Ini termasuk ukhti-ukhti ini. Kesian, korban PHP. Nomor 1, apa yang bikin manusia kecewa? Nomor 1, dia berharap kepada manusia. Sementara manusia itu terbatas. Kalaupun memberi, tidak banyak. Maka kalau Anda berharapnya pada manusia, kecewa Anda. Apalagi berubah untuk laki-laki itu. Iya kalau laki-lakinya mau. Kalau laki-lakinya tidak mau. Balik nakal mana? Anda akan kecewa dengan kebaikan Anda. Tapi kalau karena Allah, فَإِنَّهُ حَيٌّ la yamut. Allah maha hidup, tidak mungkin ninggal Anda, tidak mungkin. Itu orang kecewa karena berharap pada manusia. Nomor 2, orang itu kecewa karena apa? Dia lupa balasan akhirat. Pikirannya dunia terus. Seakan-akan kalau nggak dapat dunia, seakan-akan nggak dapat balasan. Padahal balasan itu bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Yang ketiga, kenapa orang itu kecewa? Merasa berjasa. Merasa apa? Berjasa. Saya pendirinya. Kok sekarang saya rapat gak diundang? Ini kecewa dia. Karena merasa apa? Berjasa. Loh, yang nyekolahin dulu saya loh. Kok sekarang sudah jadi dokter gak pernah datang ke rumah saya? Nah, kecewa. Loh, dulu yang ngenalin ta'aruf saya. Kok nikah saya gak diundang? Kecewa. Maka nomor 1, karena berharap sama manusia. Jangan. Allahus Somad. Berharap kepada siapa? Allah. Nomor 2, karena Anda lupa akhirat, hitungannya cuma duniawi. Kecewa Anda. Yang ketiga, karena Anda merasa berjasa. Maka quotes itu bisa jadi benar dari satu sisi, tapi di sisi yang lain juga kurang tepat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, satu lagi, Ikhwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi dengan kita bersabar, tapi selain bersabar apa gitu, ketika menghadapi pasangan kita, lalai akan ibadah, dan lalai akan kerjaan yang di rumah tangga gitu. Itu saja Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Ini juga bagus ini. Ini Qur'annya 20 ini. Jadi selain sabar, apa yang kita lakukan ketika melihat pasangan tidak baik? Masa sabar, tidak ada perbuatan? Lah Pak, perlu kita fahami, sabar itu tidak berarti diam. Tidak sama loh ya.
mendiamkan dan sabar itu tidak sama. Saya punya anak. Nakal betul. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahumma aslih lana dzurriyyatana. Amin. Terus saya diamkan dia. Terus saya dibilang, ini loh bapak yang sabar. Anaknya itu tidak pernah sholat, tidak pernah dipukul. Sabar bapaknya. Betul apa enggak kira-kira? Itu salah. Karena Rasul bilang suruh sholat umurnya 7. Kalau sampai umur 10 tidak mau sholat, suruh ngapain? Pukul, tapi pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan. Maka justru sabarnya itu dengan mendidik. Anda disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk sholat dan sabarlah ketika memerintahkannya. Sabar artinya apa? Bukan ketika istri tidak mau dibiarkan, bukan, tapi apa? Terus, Dek, sholat yuk. Tidak mau. Datang lagi, Dek, sholat yuk. Tidak mau. Datang lagi. Sampai dalam Al-Quran ada 3 tahapan untuk memperbaiki istri. Kalau istri melakukan yang namanya nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan dari seorang istri terhadap suami. Nomor 1, apa? Tidak usah diajak ngomong. Sekarang seneng perempuan tidak diajak ngomong. Bagus kata perempuan. Saya punya grup WA. Itu loh Pak. Maka perempuan itu tidak boleh banyak keluar rumah. Supaya temennya dia cuma suami. Sehingga ketika suami mendiamkan dia merasa tersiksa. Sekarang enggak keluar rumah, punya teman banyak. Suami mendiamkan untuk menghukum, istri tambah senang. Bagus, anjing galak sudah diam sekarang. Yang pertama, didiamkan. Yang kedua, pisah ranjang. Sekarang kita yang tersiksa Pak, istri kita cuma 1. Pisah ranjang, kata istri. Syukurin, ayo tes berapa lama kamu kuat. Nah kalau yang istrinya 4, aman. Pisah ranjang, istri yang sedih di rumahnya itu. Besok lagi kirim WA, maaf ya, di rumah istri ketiga. Besok lagi WA, maaf ya, di rumah istri keempat. Besok lagi WA, kalau malam ini kamu tidak baik, saya ceraikan kamu, saya cari yang kelima. Pisah ranjang, itu hukuman. Kalau pisah ranjang tidak bisa, fadribuhun, baru dipukul. Bahkan pukulannya disebutkan oleh para ulama, apa? Darbata miswak. Pukulan pakai kayu siwak. Anda tahu kayu siwak? Sebesar tiang lampu ini. Rusak mulutnya. Kayu siwak itu tipis. Dan cuma orang kita aja yang siwaknya segede-gede jempol ini. Orang Arab siwaknya tipis karena siwak itu lembut. Bisa masuk ke sela-sela gigi. Orang kita enggak, siwaknya segede jempol kaki. Masuk ke... Udah selesai. Udah mau sholat, imam Allahu Akbar. Siwaknya dilempar. Tung. Setelah siwaknya dilempar, siwaknya loncat ke tempat sujud tetangganya. Tung, tung. Tetangganya mikir, la haula wala quwwata illa billah. Ini siwak mulai dia haji tahun 2005 ini. Nggak pernah dia ganti istiqomah. Akhirnya temennya pura-pura batal. Wah, batal. Nah, maka pukulannya pakai siwak. Dan dipukulnya di mana? Di tempat kathratus syaham. Di tempat yang banyak lemaknya. Supaya tidak apa? Sekarang kalau milih tempat yang banyak lemaknya untuk perempuan gampang. Seluruh tubuh penuh lemak. Jadi disuruh mukul di tempat yang banyak apa? Lemaknya. Tinggal pilih mulai kepala sampai kaki lemak semua. Nah, itu tahapannya. Artinya bukan berarti sabar kalau mendiamkan. Sabar itu ya termasuk sabar dengan sakitnya kita ketika kita menghukum pasangan. Saya mukul anak saya, Pak. Pak, sakit saya. Yang saya pukul anak. Saya sakit. Saya teriak sama anak saya, istri saya sakit. Iya Banda. Tapi dia harus sabar dengan itu. Kenapa? Karena ini dalam rangka memperbaiki anak kita. Nah maka sabar bukan berarti diam. Tapi apa? Meluruskan. Dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini sisa 1. Saya kasih pertanyaan. Coba angkat tangan ibu-ibu yang siap dipoligami. Salah. Ya Allah, jangan dimatiin mic-nya ya. Saya khawatir ada sabotase. Pertanyaannya, coba. Rangkuman. Serius. Ya udahlah, buat Anda lah. Barakallahu, sudah gak jadi Ustaz. Sudah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.